I'm Ayu Ita. Here I will make two project. Nah, di sini saya disuruh buat data nilai, terus data pelajaran, mata pelajaran. Nah, karena ini masih ada data nilainya aja, kita ke sini. Nah, yang tadinya data ini project 2-nya itu PDF, data mapelnya itu PDF juga, kita ganti ke Excel lewat ini. Karena tadi saya sudah download, sekarang kita tinggal ke PDF. Nah, kita klik ini, terus ke, nah, klik ini, terus download, klik download. Nah, ini udah, ini masih di proses. Nah, ini udah, kita buka. Masih loading. Kita masih loading. Nah, enggak ya. Ini kita buka filenya. Kenapa ini? Kok nggak mau? Tunggu sebentar. Ini masih lag. Tunggu ya guys, ini masih nge-lag. Jadi kita, ini kan ada di buku. Ya udah. Tunggu sebentar. Nggak banyak, jadi kita klik ini. Kok nggak mau? Masih loading. Nah, ini dia. Ini kita buka. Kok nggak mau? Udah sini aja.
udah. Terus karena kita enable anything dulu. Tadi macet. Nah, karena ini biar jadi satu sama yang ternyata tadi macet. Nah, kita pindahkan ke sheet ini, kita pindahkan yang ke data nilai. Klik kanan. Nah, tunggu sebentar, melek banget. Nah, klik kanan, terus move or copy. Nah, kita pilih ke data nilai. Oke. Nah, ini udah ada. Terus kita lanjut lagi ke lagi satunya. Data mapel. Kita buka. Tunggu dulu sebentar. Nah, kita langsung mungkin karena tadi saking banyaknya jadi agak nge-lag. Nah, ini udah, terus enable anything. Nah, karena ini kan sheetnya sendiri, terus kita pindah tadi ke sheet yang tadi, klik kanan, nge-lag. Klik kanan, terus move or copy ke data nilai. Oke. Nah, ini kan ini belum berurutan. Kita pindahkan sheetnya. Nah, klik terus geser. Udah, ini udah pindah. Nah, kita ganti nama sheetnya. Pakai ini mata pelajaran. Kalau ini data pelajaran. Nah, sudah. Terus kita lanjut ke data nilai. Nah, di sini kan ada data nilai nih. Ini belum isi rata-rata, belum isi jumlahnya. Nah, sekarang kita isi rata-rata. Kenapa kita pakai rumus Average? Karena digunakan untuk menghitung nilai tengah atau nilai representatif dari sekumpulan data. Nah, sekarang kita buat sama dengan nah, udah, terus kita klik sel ini, terus kita tarik ke bawah. Nah, itu kurung, enter. Nah, ini kan sudah. Terus biar nggak satu-satu, kita tinggal tarik ke samping. Tarik ke samping. Udah. Nah, sekarang kita lanjut. Kenapa kita menggunakan rumus min? Karena rumus min itu digunakan untuk mencari nilai terkecil dalam suatu kumpulan data. Nah, sekarang kita lanjut sama dengan min, terus kita lagi di sini. Nah, kita blok, tutup kurung, enter. Ini udah. Sekarang kita tinggal klik bawa ke samping, ngeblok. Kita bawa ke samping. Udah.
Udah itu lanjut ke rumus max. Kenapa kita menggunakan rumus max? Karena digunakan untuk mencari nilai terbesar dalam suatu kumpulan data. Lanjut. Max. Nah, ini kita klik 2 kali terus sama tadi. Lanjut kita tarik ke bawah. Terus dikurung, enter. Nah, kayak tadi kita buat ini. Nah, udah. Sekarang kita lanjut ke rumus sum. Kenapa kita memakai rumus sum? Karena digunakan untuk menghitung total atau jumlah seluruh nilai dalam suatu kumpulan data. Lanjut. Sum. Kita tarik dari samping. Kita dari dua ke samping. Nah. Bentar. Nah, ini sudah. Terus kita tarik bawa ke bawah. Tarik. Bawa ke bawah. Udah. Nah, di sini kan sudah. Di sini sudah. Terus kita lanjut ke mata pelajaran. Terus kita ketik di sini VLOOKUP. Kenapa kita pakai VLOOKUP? Karena memudahkan pencarian nilai dalam tabel besar sehingga kita perlu mencari secara manual, tidak perlu mencari secara manual. Kita tulis VLOOKUP. Nah, VLOOKUP terus kita ini titik 2 mata pelajarannya, terus kita bold dari sini, kita klik selnya dari sini. Nah, udah itu kita kunci. Kenapa kita kunci? Karena selnya itu biar tidak kemana-mana. Terus kita pilih 2. Kenapa pilih 2? Karena nama mapel itu di urutan nomor 2. Kita hitung dari kode 1, kodenya itu nomor 1, nama mapel nomor 2, guru nomor 3, kelompok nomor 4. Jadi kita tulis nomor 2. Terus false. Nah, ini sudah. Nah, terus kita lanjut ke sampingnya. Sama, kita menggunakan VLOOKUP. Tapi ada tapinya. Nah, kita tulis dulu VLOOKUP. Tunggu sebentar karena agak nge-lag sedikit. Nah, kita tulis VLOOKUP. Kita isi dulu ini, baru ke data mapelnya kita blok. Nah, udah, terus kita kunci. Terus kita 4. Kenapa 4? Karena nama kelompoknya itu di urutan 4.
Terus kita false lagi. Kita dan petik 2 strip 2. Nah, kenapa kita menggunakan petik 2? Karena di Excel itu digunakan untuk menandai teks atau string. Saat kamu memasukkan teks dalam formula atau fungsi, kamu harus menuliskan di dalam petik 2. Jadi kita harus menggunakan petik 2 itu menandai teks. Nah, kita lanjut. Kita klik dan lagi. Nah, kalau misalnya kita nggak isi petik 2 itu atau isi dan strip petik 2, itu bakal jadi A sama strip 2 aja. Gimana biar isi muatan nasional atau muatan lokal? Jadi kita lanjut ke if. Nah, terus left. Kita tulis left. Kenapa kita milih left? Karena kita mengambil dari kiri, yaitu KM dan ML. Left. Dua sama dengan petik 2 KM petik 2 petik 2 muatan nasional Nah, kita lanjut isi petik 2 muatan lokal dua terkurung. Udah itu kita di situ kita lanjut ke nama guru. Nama gurunya kita sama pakai rumus VLOOKUP. Terus kita klik ini 2, kita ke data blok dari sini. Nah, terus kita kunci 4 3, jadi nama guru itu di urutan ketiga 3, terus kita false, enter. Nah, udah, terus kita klik 2 kali. Nah, sudah. Sekarang kita mencari rata-rata. Kita mencari rata-ratanya. Kita pakai rumus VLOOKUP. Kenapa kita menggunakan VLOOKUP?
Karena ketika disusun secara horizontal dan kita ingin menarik informasi yang sesuai dengan nilai pencarian tertentu, kita pakai lookup. Nah, terus kita karena keliru, jadi kita harus ke data nilai. Nah, kita blok dari sini ke bawah. Nah, itu kita kunci. Terus 2 false. Nah, ini kan sudah. Terus kita tinggal ke bawah. Kita lanjut. Ini sama juga. Kayak gitu. Pakai VLOOKUP. Sama dengan VLOOKUP. Terus kita ini 2 data nilai table di atas, kita kunci 23 false. Bentar. Oh, jadi ini keliru ya. Oh, ternyata tadi saya pakai VLOOKUP, seharusnya HLOOKUP. Sedikit keliru. Maaf. Nah, kita lanjut di sebelahnya. Kita lanjut lagi di sebelahnya, sama kayak tadi. Kita pakai rumus HLOOKUP. Terus kita ke data nilai. Kita kunci 24 false.
Kenapa kita mengetik 24? Karena ini ada di baris 24. Match-nya ada di baris 24. Nah, kita lanjut ke data predikatnya. Nah, kita pakai rumus if. Kenapa kita pakai rumus if? Karena digunakan untuk membuat keputusan atau kondisi dalam perhitungan. If Nah, kita tulis sangat baik. Sangat baik. Kita if lagi. If kita kesini lagi. Kita lebih dari 80. Ya, baik. If namina cukup. Kita lanjut lagi ke if. Kita kesini. Kurang dari 65, maka jadinya kurang. Nah, ini ada keliruan sedikit. Nah, ini sudah. Kita lanjut ke sampingnya. Kita pakai rumus if juga, sama dengan if terus kita pakai AND.
Kenapa kita pakai AND? Karena AND digunakan untuk memeriksa beberapa kondisi sekaligus dan memastikan bahwa kondisi tersebut bernilai benar agar hasilnya juga benar. Nah, terus kita lanjut ke rumusnya. Nah, terus kita lanjut kedua. Nah, kalau ada yang kenapa menggunakan petik 2 lagi? Karena di Excel digunakan untuk menandai teks. Terus 60 kurung Nah, terus kita lanjut boleh liburan. Titik dua mengikuti SOP. Kita atur dulu.
Nah, mari kita lihat. Oh, ini kurang satu. Tarik ke bawah lagi. Nah, udah. Nah, udah. That's all for me. Thank you. Bye bye.